Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'Aidul Adha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu 'azim. Wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Untayan kata yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini, hingga detik ini, kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia yang seandainya kalau coba kita hitung tentunya kita tak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat indah yang menjadi surah yang sering kita baca. Tentunya ini ayat sering diulang-ulang, surah Ar-Rahman yang berbunyi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagikah yang mau kita dustakan? Andai kata hari ini kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup. Bahkan Allah tantang dalam kitab suci Al-Quran, dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallah, jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, tafadhol, silahkan. Tapi ingat, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan pernah sanggup. Coba kita hitung seberapa banyak jumlah rambut yang ada di kepala kita. Coba kita hitung seberapa banyak dalam satu hari kita bernafas. Andai kata Allah cabut saja nikmat nafas, hari ini orang mau berobat sesak nafas, beli tabung, harganya sudah jutaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak minta untuk diganti, tidak minta untuk dibayar. Toh andai kata kita bayar pun kita tidak akan sanggup. 500 aja satu hari bernapas. Katakan satu hari kita bernapas, menghembuskan napas, keluar masuk itu ada 1.500 dari 1.000 saja sudah berapa? Yang Allah minta dari hamba-Nya hari ini tidak untuk dibayar, tidak untuk minta diganti, tapi dalam surah Al-Ibrahim Allah jelaskan, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka niscaya nikmat akan ditambah. Tapi kalau kita berkufur atas nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya kata Allah, azabku lasyadid, sangatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Jemaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman kejaliman menuju zaman yang terang benderang, yang disinari dengan cahaya iman, Islam dan ihsan. Pendek kata, minad dhulumati ilan nur ila siratil mustaqim. Maka sudah patutlah, sudah layaklah kita banyak mengirimkan sholawat kepada beliau, membuktikan bahwasanya kita cinta kepada beliau. Hingga akhir ayatnya Nabi Muhammad SAW itu, kalimat yang terakhir keluar dari bibir beliau yang mulia, bukan bagaimana anakku, bukan bagaimana istriku. Ketika Rasulullah SAW menghadapi saat-saat terakhir kehidupan, yang keluar dari bibir beliau adalah ummati, ummati, ummati 3 kali. Ini membuktikan bahwasanya beliau sangat cinta pada kita. Suatu ketika Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, nanti akan ada umatku yang aku doakan. Ketika mereka itu aku doakan, maka nanti mereka akan minum dari air telagaku. Ketika mereka minum dari air telagaku itu, la yatmau fiha abada, mereka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Siapakah itu Rasulullah yang kau maksud sebagai umatmu? Yang ketika di perang Uhud, peristiwa yang sangat luar biasa, parahnya banjir yang terjadi pada perang Uhud, darah bergelimpangan membanjiri lapangan medan perang. Karena perang begitu dahsyat, tingginya darah yang membanjiri ketika di perang Uhud, setinggi setinggi mata kaki manusia. Sampai hari ini belum ada satu perang pun yang lebih dahsyat daripada perang Uhud. Ketika perang, kenapa dikatakan perang Uhud? Karena terjadi di gunung Uhud. Yang ketika itu sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah, mintalah pada Allah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Nabi Musa alaihissalam punya tongkatnya itu dilemparkan bisa menjadi ular yang besar memakan ular yang kecil. Nabi Musa ketika tongkatnya dipukulkan ke batu, terbelah lautan. Setiap nabi punya doa yang mustajab, setiap nabi punya doa yang makbul. Ini saja engkau meminta ya Muhammad, kata sahabat. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, tidak, wahai sahabatku, doa ini sengaja aku simpan. Untuk siapa engkau simpan wahai sahabat? Wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, doa ini aku simpan li ummati syafa'atan yaumil qiyamah, untuk umatku mendapat pertolongan nanti di akhir kiamat. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah umat Nabi Muhammad itu? Ternyata umat Nabi ketika ditanya, kamikah itu wahai Rasulullah yang mendapatkan air telagamu? Kata Rasulullah, tidak wahai sahabatku. Kalian dekat denganku, kalian berjumpa denganku, kalian bertatap muka denganku. Apakah itu doa engkau simpan untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu ya Rasulullah? Tidak wahai sahabatku. Doa ini aku simpan untuk orang-orang amanu bi wa lam yarawni, untuk orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku
kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha, wa imani wa imakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, puncaknya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Id berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali. Asal katanya adalah udhiyah dan artinya adalah kembali. Kembali puncaknya itu adalah kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika sakaratul maut tiba. Tapi yang dimaksud dengan Id di sini adalah ketika waktu berputar. Hari ini kita melakukan hari raya Idul Adha, kemudian tahun depan pun juga melakukan hal yang sama. Itulah yang dikatakan dengan Id. Kemudian Adha. Adha itu berasal dari kata udhiyah yang diartikan sebagai pengorbanan. Yang di bahasa lainnya adalah memotong. Bahasa lainnya yang terdapat dalam bahasa Arab adalah kurban. Makanya hari raya Idul Adha dikatakan juga adalah hari raya kurban. Sementara kurban itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah qoroba yaqrabu. Qoroba fi'il madhinya, yaqrabu fi'il mudhari'nya, dan pengembangan katanya nanti adalah kurban. Qorob yang artinya mendekatkan diri, dekat. Dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa dekat kita dengan Allah. Dan kemudian dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjawab yang bunyi ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba yang bertanya tentangku, seberapa dekat aku dengan hambaku, dan kemudian Allah jawab fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Allah sendiri mengakui bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya. Allah itu dekat dengan ciptaannya. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan dekatnya Allah itu dengan kita lebih dekat daripada urat nadi kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri mengaku sangat dekat dengan kita. Lantas apa upaya kita dalam melakukan pendekatan-pendekatan untuk biar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Nah, untuk membuktikan bahwasanya kita sangat dekat dengan Allah, mari sejenak kita kembali mengulang sejarah peristiwa yang sangat luar biasa yang hari ini, detik ini, seluruh umat Islam di dunia ini yang berjumlah kurang lebih, data yang kami terima, informasi tentang jumlah umat Islam kurang lebih berjumlah 2,1 miliar di seluruh penjuru dunia, yang di timur, selatan, barat, dan utara, semua secara kompak, serempak melaksanakan hari raya Idul Adha. Tadi malam hingga pagi tadi sama-sama bertakbir, bertasbih, bertahmid, memuji, mensucikan, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Tentu ada peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini ternyata digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam kitab suci Al-Quran yang terletak dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka qala fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma fa
itu diartikan maka. Inilah indahnya bahasa Arab. Satu huruf saja memiliki arti. Contoh ismi, asal katanya adalah ismun, isim. Kemudian masuk huruf ba, diartikan dengan menyebut nama Allah. Fa di sini diartikan maka. Lamma diartikan adapun atau arti lain ketika. Maka falamma diartikan maka ketika. Balagha diartikan sebagai telah sampai. Asal katanya balagha yablighu. Ada orang yang mengatakan tabligh, pengembangannya adalah dhamir. Dhamir itu kata ganti. Tabligh artinya kamu menyampaikan, tapi ketika dia menyampaikan. Tapi ini berasal dari fi'il madhi yang diartikan kata kerja yang telah berlalu. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sekarang dan yang menunjukkan masa yang mendatang. Falamma balagha, maka ketika diartikan telah sampai. Apa yang telah sampai itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ma'a bersama, hu-nya itu adalah dhamir yang diartikan dia. Dia siapa? Ternyata Nabi Ismail alaihissalam. Sa'ya diartikan telah sampai, telah cukup umur, telah sanggup untuk berjuang, telah sanggup untuk berusaha bersama dengan ayahnya. Sekitar umur belasan tahun, 13, 14 sampai 15 tahun. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Qala inni ara fil manam. Wahai Ismail, ara, saya melihat fil manam. Manam diartikan sebagai dalam mimpi. Asal katanya nama ya namu, nauman, tidur. Kemudian masuk mim yang menunjukkan syaraf zaman atau syaraf makan, keterangan yang menunjukkan tempat dan waktu. Satu misal sajadah. Sajadah diartikan sebagai sujud. Masuk mim tadi, manimu atau mamama, masjid diartikan sebagai tempat sujud. Nam diartikan tidur. Masuk manam yang diartikan adalah waktu ketika dalam tidur itu. Inni arafil manam, kata Ibrahim kepada anaknya, saya melihat di dalam mimpiku. Ketika aku masih tidur, aku bermimpi ketika itu. Apa yang kau lihat wahai ayahku? Anni memakai harful taukid, huruf penguat, yaitu kalimat yang menunjukkan penguatan. Artinya ada kesungguhan, ada keseriusan. Ini tidak bicara main-main, ini serius. Anni al-baruka, aku menyembelihmu, kata Ibrahim kepada anaknya. Fandur mada taro, maka nadoro yanzuru, fanzur, perhatikanlah, pikirkanlah, analisislah bagaimana tanggapanmu. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita flashback kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. 86 tahun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat viral. Doa ini bisa kita pakai andai kata kita belum mempunyai keturunan. Doa ini bisa kita amalkan ketika selesai sholat ataupun ketika dalam sujud terakhir dalam sholat. Doanya itu Rabbi habli minas sholihin, berikan hamba keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Nabi Allah yang sangat luar biasa, yang termasuk namanya dalam ulul azmi, yang dalam sholat kita baca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bapaknya, penghulunya, yang kemudian nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita untuk bersabar ketika dalam memanjatkan doa pada Allah. Walaupun Allah katakan ud'uuni astajib lakum, mintalah padaku niscaya akan dikabulkan, tapi ada proses sabar yang harus dilakukan. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Terkenal ketika itu Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan, hingga akhirnya Nabi Ibrahim sampai pada usia yang lanjut, hampir 90 tahun. Di
Di situ baru Allah jawab doa Nabi Ibrahim. Kemudian lahirlah dari ibundanya tercinta Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Belum cukup sampai di situ. Ketika umur Nabi Ismail alaihissalam pada umur yang sanggup, umur belasan tahun, masih lucu-lucunya, masih menenangkan hati, semakin cinta Nabi Ibrahim melihat anaknya, karena anaknya telah mampu ikut ayahnya untuk berusaha bersama dengannya. Tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, andai kata itu di posisi kita, tentulah kita tidak sanggup untuk melakukannya. Namun apa jawaban Ismail alaihissalam ketika itu? Perhatikan jawaban Ismail. Ya abati if'al fa'ala yaf'ilu if'al, yang diartikan lakukanlah. Fa'ala diartikan pekerjaan, kerjakanlah, lakukanlah. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, maka engkau akan mendapatiku, insyaallah. Mudah-mudahan jika Allah izinkan, minas sabirin, termasuk orang yang bersabar. Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar bapaknya, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu, aku akan memotongmu. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Wahai bapakku, lakukanlah, insyaallah aku akan bersabar, kata Ismail. Tentu saat Ismail menjawab seperti itu, bukan jawaban yang main-main. Andai kata hari ini terletak pada kita, anak kita, atau bahkan kita ketika menjadi anak, ditanya orang tua kita, mungkin kita sudah lari, mungkin kita sudah takut, tapi Ismail dapat menjawab, insyaallah engkau akan dapat itu sebagai orang-orang yang bersabar, kata Ismail. Kenapa Nabi Ismail dapat menjawab ini? Tentu tak lepas daripada didikan orang tua. Orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Inilah mengapa penting mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dilakukan penyembelihan, yang akhirnya Allah ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang gemuk, dengan seekor domba yang agung, yang mulia. Maka inilah awal mula sejarah mengapa kemudian kita berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa illallah. Maka kurban itu berasal dari bahasa Arab qurba yaqrabu kurban, yang artinya dekat, sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengorbankan harta kita. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau hari ini kita punya uang puluhan juta, silahkan korbankan uang kita untuk kemudian berhaji ke Mekah, untuk berhaji ke Baitullah. Kalau belum sanggup, belum cukup sampai puluhan juta, berapa juta yang ada? Ada 5 juta, ada 4 juta, ada 3 juta. Belikan hewan sesembelihan, kerbau, lembu, sapi, ataupun kambing, domba. Kemudian lakukan pengorbanan. Sepertiga boleh dimakan satu keluarga, sepertiga berikan untuk orang yang kurang mampu, dan sepertiga berikan untuk tetangga. Ada 3 hal yang dapat kita dari berkorban itu. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, sesuai dengan ayatnya yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah. Untuk siapa saya sholat? Li rabbik, untuk Rabba, diartikan menjaga, memelihara. Siapa yang memelihara kita? Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, setelah melakukan sholat, kemudian berkurbanlah. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Id artinya kembali. Adha nama lainnya adalah kurban. Kurban adalah diartikan pengorbanan. Pengorbanan yang kita lakukan dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kita sayang pada orang tua. Hari ini kita sayang pada anak. Sayangnya kita pada orang tua tentu melakukan pengorbanan yang luar biasa. Yang bahkan ketika hari ini kita sayang pada anak, kita rela mengorbankan segalanya demi anak. Hari ini pembuktian pengorbanan itu dapat kita lakukan dalam nuansa punya uang puluhan juta, silahkan berangkat berhaji. Tapi kalau belum mampu, silahkan korbankan uang kita yang berjuta itu untuk membeli hewan sesembelihan, untuk berkorban. Kalau tak punya uang jutaan, satu kampung kita ada berapa orang? Berapa orang ini kumpul satu orang 100.000 misalnya, 200.000 misalnya. Kemudian sama-sama melakukan pengorbanan, membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan wanhar, berkurbanlah. Ini ayat perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Memang berkurban itu wajib. Rasulullah sendiri dalam sabdanya, ini perintah kurban wajib bagiku, tetapi tidak aku wajibkan bagi umatku. Maka hukum berkurban itu tidaklah wajib, tetapi hukum berkurban itu sifatnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan separuh daripada wajib. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini, hari raya kurban, hari Idul Adha ini, kiranya dapat bermanfaat buat kita semua khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azimil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min